Assalamualaikum, dengan aku Eri Hoeria. Alhamdulillah hari ini aku bisa sharing lagi ya kegiatan aku kali ini. Jadi kali ini tuh aku lagi ada di salah satu kafe di dekat rumah aja, dan sambil ngerayain ulang tahun keponakan aku ya, ala-ala lah. Sederhana, kita ngumpul bareng di sini sambil doa, tiup lilin, terus juga makan-makan. Alhamdulillah seru banget, seneng banget bisa ngumpul lagi bareng sama keluarga. Dan alhamdulillah ini ponakan aku sudah semakin dewasa seiring bertambahnya usianya. Mudah-mudahan selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Teman-teman juga mohon doanya ya supaya ponakan-ponakan aku, keluarga aku diberi selalu keberkahan oleh Subhanahu wa taala. Termasuk teman-teman juga nih, apa kabar? Kemarin belum sempet nyapa. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan kalau memang lagi ada yang sakit semoga lekas pulih kembali, amin. Jadi habis selesai nongkrong-nongkrong, makan-makan, tiup lilin, makan kue, pokoknya kenyang. Akhirnya kita memutuskan buat pergi jalan-jalan ke salah satu tempat furniture yang mungkin udah populer, gak lain dan gak bukan, ini tuh di IKEA Sentul. Niatnya kesini tuh sebenarnya selain buat jalan-jalan, main-main, cuci mata, ini juga memang lagi ada barang yang lagi dicari ya sama ponakan aku itu. Jadi ponakan aku tuh rencananya memang mau bikin dekorasi kamar, terus juga sekalian pilih-pilih furniture mana yang cocok di kamar barunya. Sekalian aku pun cuci mata ya bun, karena gak tahan banget dong ngeliat barang yang secakep-cakep ini. Rasanya pengen aku borong semua. Di otak tuh udah makin banyak banget referensi-referensi kira-kira apa aja yang mau ditaruh di rumah. Selagi lihat-lihat cuci mata, ini ada aja ya kepincut yang beginian, perintilan-perintilan kecil. Padahal di rumah udah banyak ya yang namanya piring, sendok, gelas, garpu dan yang lainnya. Tapi tetap aja kalau ngelihat yang murah-murah kayak gini ya otomatis angkut aja ya bun. Ada yang sama gak sih sama aku? Terlebih lagi kalau ada anak-anak, otomatis kita perlu banget peralatan makan yang memang aman buat anak-anak kita. Selain anti pecah, alat makan yang bahannya plastik tuh udah paling awet deh ya menurut aku. Lanjut, ini juga aku sambil pilih-pilih sofa nih. Insya Allah dalam waktu dekat juga aku berencana buat pindahan ke tempat baru. Alhamdulillah ya, pokoknya berkah banget di tahun ini. Salah satu wishlist ya memang kita pindah ke tempat yang baru ya. Karena jalan-jalannya ke IKEA ya sekalian aja kita cari-cari referensi apa aja yang kiranya tuh cocok ditempatin di tempat baru. Namanya sama anak-anak otomatis ribet banget ya. Tuh tadi aja mereka sambil main-main, keliling-keliling, lari-lari karena tempatnya tuh luas banget. Ditambah lagi ini tuh banyak banget spot-spot yang memang menyenangkan gitu ya buat anak-anak. Contohnya kayak tempat tidur, kamar-kamar yang kayak begini, terus yang banyak mainannya. Siapa sih ya anak mana yang gak heboh, anak mana yang gak seru banget main kalau ngeliat yang kayak gitu. Dan langsung lah ini tuh diserbu sama anak-anak dan ponakan-ponakan aku, Masya Allah. Jadi ujung-ujungnya gak konsen deh ini aku buat lihat-lihatnya. Takut anaknya tuh kabur kemana-mana dan hilang ya bun. Untungnya kita tuh jalan ke IKEA-nya tuh malam-malam, jadi gak begitu rame. Habis dicari-cari udah lewat nih ya di area kamar, ternyata barangnya itu nggak ada di display, dia tuh cuman ada di online aja, jadi cuman bisa dikirim langsung aja ke rumah, nggak ada di gudangnya. Jadi ya udah nggak apa-apa, paling nanti kita pesennya lewat online aja. Dan ini akhirnya aku bisa cuci mata nih ya, dikit-dikit ngelihat perintilan dapur-dapur yang lucu-lucu, gemes-gemes. Rasanya pengen aku beli ya, cuman aku mikir lagi
ini tuh buat apa, ini buat apa, karena di rumah udah ada juga ya. Buat beberapa perintilan dapur, menurut aku sih ya, produk dari IKEA ini termasuk awet. Kayak barang-barang yang aku punya di rumah aku, dan itu tuh dari awal menikah sampai sekarang itu tuh masih awet dan bener-bener masih berfungsi dengan baik. Jadi buat perintilan dapur yang kayak pisau, yang kayak begini-begini nih ya, itu lumayan worth it lah ya harganya dan fungsinya. Selain perintilan, ini nih barang-barang pecah belahnya juga lagi cakep-cakep banget. Apalagi aku ngelihat ada beberapa piring dan mangkok yang warna pink kayak begitu, duh gemes banget, rasanya pengen beli. Lanjut lagi, ini juga ada beberapa kayak taplak kayak gini kalau nggak salah ya, itu juga motifnya juga lucu-lucu juga ya. Pokoknya kalau buat kaum emak-emak kayak aku, perlu banget yang namanya menahan diri dari godaan setiap sudut di IKEA ini ya bun. Apalagi aku tuh termasuk orang yang kaum mendang-mending. Jadi abis lihat di IKEA atau di display mana, tiba-tiba aku cek lagi di online, ya udah akhirnya belinya di online. Ada yang sama kayak aku, yang dimana kita melihat barang pasti ujung-ujungnya cek di handphone, terus akhirnya beli online. Dan ini udah sampai di lorong terakhir, yaitu lorong kembang-kembang. Bunganya cakep-cakep banget ya. Ini tuh bunga artificial, cuma rasanya nih bunga terlalu nyata ya buat yang palsu. Dan ya udah, ini aku cuma lihat-lihat aja. Mungkin nanti lah ya aku mau beli, karena kalau untuk sekarang kayaknya masih bingung juga gitu kan mau ditaruh di mana. Mungkin nanti pas udah pindahan baru deh. Nah ini aku udah lanjut tadi bayar-bayar, terus akhirnya kita ke bawah turun. Sebagian sih udah ada yang pulang ya. Nah cuma aku tuh mau makan es krim dulu, dibeliin sama kakak aku buat bocil-bocil dan emaknya juga. Nah lumayan banyak ya es krimnya, dan seru banget ya kalau di IKEA ini kita self service. Jadi mau beli es krimnya juga ya kita ambil sendiri kayak begini, tinggal masukin koin, pencet tombol, dan jadi deh ini es krimnya. Harganya juga murah dan rasanya juga enak. Lanjut hari berikutnya, ini aku masih ada di Sentul, karena kebetulan aja ini tuh kita jalannya ke Sentul lagi. Jadi ya udahlah, ini sekalian aja kita ngulik sedikit tentang Sentul. Soalnya di Sentul itu tuh udah pasti rame banget kalau weekend, apalagi long weekend, bahkan weekday aja ini tuh termasuk rame sih ya. Ini menurut aku banyak banget tempat-tempat yang bagus-bagus buat dikunjungin buat teman-teman yang mungkin mau main ke daerah Bogor. Sentul ini tuh salah satu destinasi yang oke banget sih kalau menurut aku. Selain ada destinasi wisata kayak air terjun, terus juga sirkuit, terus juga ada SICC yang tempat konser-konser kayak gitu. Justin Bieber pun pernah loh ke Sentul karena dia pernah konser di situ. Terus juga ada wahana bermainnya, buat villa dan hotelnya juga cakep-cakep. Dan yang paling diminati menurut aku sih kafe dan restorannya. Nah ini aku juga udah sampai di salah satu tempat di Sentul, namanya Taman Budaya. Buat yang bingung kalau ke Sentul tuh kemana, cobain deh ke Taman Budaya ini. Soalnya Taman Budaya ini tuh banyak banget tempat-tempat atau restoran, coffee shop yang seru banget buat didatengin. Selain itu juga ada area tamannya yang luas, cocok banget buat kita-kita nih kaum mama yang bawa anak-anak. Jadi si anak tuh leluasa dan ngerasa bebas lah ya di sini. Selain itu juga buat makanannya juga macem-macem, mulai dari ada Jepang, terus ada Thailand, terus juga kalau buat yang cuma mau ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh juga ada ya tempatnya. Pokoknya kalau kita tuh udah ada di Taman Budaya ini, kita tinggal sesuaikan aja lah selera kita. Jadi nggak perlu bingung kemana-mana karena semuanya tuh ada di sini. Nah ini aku juga mau ke salah satu kafe di Taman Budaya. Karena ini jam makan siang, jadinya aku mau cari restoran yang memang menyediakan makanan-makanan berat. Dan ini salah satu tempat yang menurut aku sih rekomen ya. Kalau teman-teman butuh tempat nongkrong tapi bisa makan makanan yang berat dan kenyang, menurut aku sih ini ya salah satunya. Namanya itu Vince, ini bener nggak ya aku? Kalau salah tolong koreksi ya. Buat menunya sendiri sih macem-macem ya, mulai dari Indonesian, terus juga ada Itali, terus juga ada Jepang.
kan. Terus untuk porsinya, tenang aja, kalau buat yang lapar di sini cocok banget karena porsinya sebanyak itu. Menurut aku juga ini bisa buat sharing ya kalau memang biasa makannya sedikit. Nah, ini juga ada kopi-kopian dan minuman-minuman yang lain. Ini aku sendiri tuh pesen tadi ya air mineralnya terus sama es lemon tea. Soalnya cuaca hari ini tuh lagi terik dan panas, jadi butuh banget minuman yang sedikit rada seger tapi ringan-ringan aja. Buat tempatnya teman-teman bisa menilai sendiri ya. Kalau aku sih nyaman-nyaman aja di tempat ini. Buat minuman aku ya standar-standar aja ya. Ini es lemon tea. Dan buat makanan pembuka ini tuh aku pesen si calamari sama french fries. Selalu ya kalau kentang goreng tuh kudu banget dipesan. Nah, untuk calamarinya sendiri ini tuh rasanya enak, nggak alot dan luarnya tuh garing. Ini salah satu menu rekomen sih menurut aku. Buat anak-anak aku pesenin nasi goreng. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, porsinya tuh mantep banget. Terus Pak suami aja ini pesen bebek sentul, bebeknya tuh setengah ekor. Aku sendiri ini tuh aku pesen beef kari Japannya. Kalau ditanya soal rasa, buat aku pribadi nih ya, menurut aku sih udah sesuai dan selera banget ya sama lidah aku. Semuanya sih menurut aku oke-oke banget. Mulai dari porsinya, terus harganya sesuai sama yang kita dapat. Karena ini tuh semua bumbunya berasa banget kayak kari yang aku pesen ini. Menurut aku bumbu karinya tuh bener-bener kental, terus berasa banget karinya, dagingnya juga empuk dan cocok banget dimakan pas lagi jam makan siang yang lagi lapar-laparnya kayak gini ya. Dijamin kenyang dan memuaskan banget sih ya. Jangan lupa kalau kesini juga cobain aja untuk kopinya, karena menurut aku kopinya sendiri juga enak. Ini aku pesen ice americano barengan sama klepon cake-nya yang menurut aku ini cocok juga dijadiin makanan penutup atau dessert ya. Intinya sih kesini tuh bener-bener memuaskan banget. Mungkin segitu aja untuk vlog aku kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah ngikutin vlog aku dari awal sampai akhir. Semoga vlognya menghibur dan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum, bye.